Kompas Pagi kembali untuk Anda bersama saya Glenys Oktania. TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Salah satu helikopter yang membawa 1 ton bantuan logistik ini mendarat di lapangan SMA Negeri 1 Bandar Pusaka. Meski kondisi permukaan lapangan tergenang lumpur, pendaratan dilakukan dengan perhitungan yang cermat untuk menjaga keselamatan awak dan memastikan distribusi bantuan dapat berlangsung tanpa hambatan. Sementara itu helikopter Karakal lainnya dengan nomor registrasi HT 7202 yang juga membawa 1 ton bantuan mendarat di aliran sungai di Desa Segene di Kabupaten Aceh Tengah. Kadispen AU, Marsma TNI Inyoman Suandinaya menyatakan TNI Angkatan Udara terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga terdampak bencana. Demi bertahan hidup, warga di pedalaman Aceh Tengah terus menantang maut. Akibat jalan putus dan jembatan ambruk diterjang bencana, 2 utas kabel listrik bekas tiang roboh ini disulap menjadi jembatan ayun darurat. Panjang jembatan ini lebih dari 50 meter dan menjadi satu-satunya akses penghubung yang tersisa bagi warga menuju ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Tak hanya berjalan kaki, warga juga memindahkan sepeda motor dan hasil kebun menggunakan jembatan ini. Warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan fasilitas listrik gratis yang disediakan pemerintah daerah. Di tengah padamnya aliran listrik, posko bantuan jadi tujuan warga untuk mendapatkan listrik dan penerangan, serta berkomunikasi dengan keluarga. Fasilitas ini sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah mereka masih mengalami pemadaman listrik pasca bencana. Lampu kami tidak hidup, dan karena nggak hidup itu karena tiang listrik udah pada putus semua, terbawa arus banjir. Karena di sini adalah tempat salah satu fasilitas yang menyediakan cas HP untuk masyarakat untuk keperluan malam hari yang seperti saya mempunyai anak bayi. Saya datang jauh kemari gunanya untuk mencari listrik. Masjid Pesantren Darul Muklisin di Aceh Tamiang, Aceh masih belum bisa digunakan untuk beribadah. Selain akses ke masjid yang sulit akibat banyaknya material kayu, lumpur tebal masih menutupi ruang masjid. Saat ini pembersihan masih dilakukan oleh sejumlah personel TNI dan ditargetkan pembersihan material lumpur selesai pekan depan. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Masjid Pesantren Darul Muklisin, yang mana pesantren ini seperti tahu menjadi benteng terakhir dari material gelondongan kayu yang terbawa oleh derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dan sampai dengan siang ini saudara, lumpur tebal masih menutupi ruangan di Masjid milik pesantren Darul Muklisin ini, sehingga memang tidak terlaksananya ataupun tidak akan ada agenda sholat Jumat yang akan dilakukan pada hari ini, mengingat memang ketinggian lumpur masih sekitar lebih dari 30 cm. Dan Anda dapat menyaksikan di belakang saya, saudara, personel TNI masih melakukan pembersihan, dan memang ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketinggian material lumpur ini masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat pada siang hari ini. Emir Syafruba, Dede Rizky Ginting, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Dalam 3 hari ke depan, BMKG memprediksi hujan intensitas sedang hingga lebat melanda Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dipicu bibit siklon
93S di selatan Jawa Barat. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Haniel Rivelino dari kantor BMKG Jakarta. Saudara, beberapa hari kebelakangan ini cuaca, terutama di Jakarta, beberapa hari kebelakang yang saya rasakan memang cukup berubah-ubah begitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjelasan dari pihak BMKG, saat ini saya sudah di Media Center BMKG dan sudah bersama saya Clara, perakirawan cuaca BMKG. Mbak Clara, sedikit terkait dengan perakiraan cuaca beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan. Ini seperti apa di Indonesia? Baik, secara umum untuk beberapa hari ke depan, potensi cuaca di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Mas. Yang pertama itu angin monsun Asia yang sudah mulai intens bertiup ke arah Indonesia, sehingga meningkatkan potensi hujan terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian selain itu, terdapat bibit siklon tropis 93S yang juga turut meningkatkan potensi cuaca di sekitar wilayah Jawa. Kemudian untuk di wilayah timur sendiri juga masih ada beberapa provinsi yang perlu diwaspadai potensi curah hujannya, seperti di wilayah Sulawesi bagian selatan dan juga di sebagian besar Papua. Kemudian terkait dengan beberapa hari kebelakangan kan BMKG mengeluarkan rilis terkait dengan siklon 93S itu yang berada di selatan Jawa. Ini bisa dijelaskan dengan adanya siklon ini apa dampaknya bagi cuaca gitu? Baik, yang pertama ini bukan siklon, Mas, belum siklon tropis namun bibit siklon tropis. Jadi satu level di bawahnya siklon tropis. Nah, saat ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi, yaitu pertemuan angin terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat yang perlu diwaspadai, yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung, dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Saudara, tadi perbincangan saya dengan perakirawan cuaca BMKG begitu ya, Mbak Clara begitu, dan tadi memang dijelaskan bahwa beberapa daerah yang harus diwaspadai ini di seputar bagian barat selatan Sumatera dan juga selatan Jawa karena adanya bibit siklon 93S. Begitu dari saya Benediktus Aditya, Haniel Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda kami kembali dengan informasi sejumlah warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang masih kesulitan karena akses yang putus serta minimnya bantuan. Sedikitnya 6 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap sebuah gedung sekolah di Gaza Timur, Palestina pada Jumat waktu setempat.